Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Belajar dari Cerita. Wah, seneng banget bisa nyapa kalian lagi. Kali ini nih, kita mau bahas request yang paling banyak masuk, yaitu gimana sih caranya biar kita bisa istiqomah, konsisten gitu dalam ketakwaan setelah tobat. Ini kan perjalanan hati kita semua ya. Pasti kita semua pernah ngerasain ini kan? Awalnya semangat banget, janji sama diri sendiri, janji sama Allah, mau berubah. Tapi kok lama-lama malah kepleset lagi. Rasa bersalah, kecewa, itu beneran nyata. Tapi tenang aja, kabar baiknya, ini tuh bagian dari perjuangan. Dan yang penting, ada kok jalannya. Nah, biar gampang, kita bakal bedah sebuah peta jalan spiritual. Ada 5 bagian nih. Kita mulai dari fondasinya, terus langkah pertamanya dengan tobat yang benar, buktiin lewat akhlak, jagain benteng hati kita, dan terakhir, kita pahami tujuan besar di balik ini semua. Oke, siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Fondasi kita, ilmu dan ibadah. Kenapa? Karena perubahan yang beneran itu nggak bisa dibangun di atas tanah yang goyang. Dua hal ini harus jalan bareng. Nah, ini menarik banget. Ada prinsip klasik dari kitab Ihya Ulumuddin. Dulu, Nabi pernah ditanya, siapa sih orang yang ibadahnya paling top? Jawabannya bukan yang sujudnya paling lama atau yang rokaatnya paling banyak, tapi orang yang berakal. Artinya apa? Kualitas ibadah kita itu tergantung banget sama pemahaman, sama ilmu di baliknya. Ustadz Adi Hidayat ngasih analogi yang jelek banget. Pernah nggak kita mikir, kenapa ada orang sholatnya rajin tapi omongannya masih nyelekit? Atau tangannya masih suka iseng berbuat maksiat? Ya ini jawabannya. Sholatnya mungkin sah, pahalanya dapat. Tapi berkahnya itu loh, kekuatan buat jadi orang lebih baik itu nggak dapat. Kenapa? Ya karena dia nggak ngerti apa yang dia lakuin dan ucapin. Oke, dari fondasi, kita lanjut ke langkah berikutnya ya, yaitu memahami apa itu taubat yang sesungguhnya. Ini bukan cuma soal ngucap astagfirullah, tapi ini soal kondisi hati yang terus-menerus. Coba deh kita renungin lagi bacaan sholat kita. Pas kita ngucap Allahu Akbar, kita akan mengakui Allah itu maha besar. Tapi sesaat setelah itu, di doa iftitah, kita kayak ngomong, ya Allah, aku ngaku nih, di luar sholat, aku sering banget ngerasa besar kepala, sombong. Aku taubat ya Allah. Jadi taubat itu proses aktif yang kita lakuin setiap hari, justru di dalam ibadah utama kita. Dan ini nih, ada kisah yang luar biasa banget buat menggambarkan poin ini. Ceritanya, ada seorang laki-laki yang udah bunuh 100 orang. Tapi suatu hari dia benar-benar tulus pengen berubah. Dia mulai jalan buat cari ilmu. Qadarullah di tengah jalan dia meninggal. Terus gimana? Allah terima tobatnya. Langkah kakinya menuju majelis ilmu itu dihitung sebagai amalan baru yang ngehapus semua dosanya. Jadi poin utamanya apa? Niat yang tulus dan langkah pertama untuk berubah. Itu yang paling mahal harganya. Nah, sekarang pertanyaannya, iman yang ada di dalam hati, gimana cara nunjukinya ke dunia luar? Jawabannya ada di bagian ketiga, akhlak mulia. Ini salah satu ajaran Nabi yang adem banget dengernya dan praktis. Jadi pengingat, kalau iman kita itu ada dampak sosialnya, langsung. Kepedulian kita itu dimulai dari yang paling dekat, ya tetangga kita. Coba perhatiin deh, Nabi itu nggak pernah ngasih syarat. Beliau nggak bilang, oh kalau tetanggamu muslim aja ya. Ini artinya apa? Akhlak baik itu buat semua orang, nggak pandang bulu. Kayak ada cerita tuh berbagi rendang sama pendeta. Tindakan sesederhana itu bukan cuma ngasih makan, tapi ngebuka pintu hati, menunjukkan indahnya Islam lewat perbuatan, bukan cuma kata-kata. Ya, pada akhirnya, akhlak inilah cermin iman kita. Apa yang ada di dalam hati, ya bakal kelihatan dari sikap kita, omongan kita, perbuatan kita. Dan pantulan cahaya yang indah itu bisa dirasain sama siapa aja. Oke, fondasi udah kuat, akhlak mulai dibentuk. Tapi, ada perang lain yang harus kita menangkan, yaitu menjaga benteng hati kita dari gempuran gangguan dunia. Coba kita lihat, 2 contoh yang beda jauh ini. Di satu sisi, ada sahabat Nabi, Abu Tolhah. Pas lagi sholat, pikirannya keganggu sama indahnya kebun miliknya. Apa yang dia lakuin? Dia sedekahin semua kebunnya itu. Nah, sekarang lihat kita di zaman sekarang. Mulut ngucap Allahu Akbar, tapi hati sama pikiran nungguin notif HP. Kata Ustadz Adi Hidayat, jadinya handphone hook akbar. Pelajaran dari sini tuh jelas banget. Jaga spiritualitas itu bukan cuma diam aja, kita harus aktif. Cari tahu apa aja sih yang nyuri fokus kita dari Allah, terus singkirin dengan tegas. Biar ibadah kita berkualitas, biar hati kita tenang. Dan sampailah kita di bagian terakhir, bagian yang bakal ngikat semuanya jadi satu. Sebuah metafora yang kuat banget buat jadi motivasi kita. Nyiapin bekal buat pulang.
Aku mau nanya deh ke teman-teman. Coba bayangin, besok Lebaran, dan kalian mau mudik pulang kampung. Gimana perasaannya? Pasti senang banget kan? Semangat nyiapin ini itu. Nah, ini dia kuncinya. Rasa senang itu datang karena kita udah siap. Tiket ada, oleh-oleh ada, bekal di jalan ada. Coba kalau kita nggak punya apa-apa, pasti ragu kan mau pulang? Analogi ini persis banget sama perjalanan kita pulang ke rahmatullah. Jadi 4 poin yang dari tadi kita bahas, ilmu, tobat, akhlak, dan jaga hati, itulah bekal yang kita siapin buat perjalanan pulang nanti. Setiap amalan baik, setiap perbaikan diri sekecil apapun, itu kita lagi nabung bekal hari demi hari. Dan sebagai penutup, yuk kita renungin dalam-dalam pesan ini. Ilmu yang kita dapat hari ini jangan cuma berhenti di kepala, langsung terapin. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan panggilan buat pulang itu datang. Pertanyaan ini bukan buat dijawab ke saya, tapi buat kita tanya ke diri kita sendiri. Nanti malam, sebelum tidur, coba tanya dalam hati. Bekal kita udah siap belum ya? Terima kasih banyak ya udah nyimak belajar dari cerita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bareng-bareng bisa jadi penerang jalan kita buat jadi lebih baik dan lebih dekat sama Allah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.